أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Meaningful Life regular webinar persembahan dari Meaningful Ways dan disponsori oleh Karpet Masjidku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Ustadz Indra dipersilakan Ustazi. Jazakallah khairan Kang Reza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita harus dan selalu harus bersyukur kepada Allah dengan semua takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu jangan pernah kurang, jangan pernah berhenti, jangan pernah lupa untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk penghambaan dan sebagai bentuk pujian kepada Allah atas, ya, nggak pernah ada yang gagal yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalaupun hari ini ada yang buruk, itu kan prasangka kita semua saja, ya. Karena pada akhirnya semua adalah kebaikan bagi kita, dan kalaupun ada yang salah itu semua karena kesalahan kita. Dan jangan lupa mari kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Bapak Ibu, hari ini kembali kita bertemu di ruang Meaningful Ways reguler kelas, ya. Insya Allah kita akan membahas tentang rezeki yang tidak akan salah alamat. Saya dari, ya, dari kemarin, ya, memang nih teman-teman Meaningful Ways, teman-teman juga di Majelis Taklim sebelah Rumah Muslim ini kalau bikin tema menarik-menarik, ya, bikin flyernya juga menarik-menarik, yang saya sampai luar biasa, ya, mereka bikin flyer menarik-menarik yang bikin saya sampai nggak kenal sama foto saya sendiri. Ini siapa ya gitu. Ini siapa ini? Saya nggak pernah dipoto kayak gitu tuh. Nggak pernah dipoto kok cakep begini. Kalau anak saya bilang ayah fotonya jelek, ayah fotonya jelek gitu kan. Kalau lihat flyer meaningful saya bilang nih deh, kalau mau lihat ayah ganteng. Langsung dia bilang ini kan diedit ayah. Biasa ya namanya anak, saya bilang saya pikir bapaknya makan dibelain, ya. Ternyata bapaknya dijeblosin juga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita langsung saja mempelajari bagaimana konsep rezeki, ya. Bagaimana konsep rezeki dan memahami tentang rezeki itu, dan ayat apa sih yang menyatakan bahwa rezeki tidak mungkin salah alamat, ya. Baik Bu Diah Puspori, ini mari kita pahami dulu tentang kehidupan, ya. Boleh baca dulu surat Ar-Rum surat 30 ayat 40. Silakan Bu. Surat 30 ayat 40. Surat 30 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah yang dapat berbuat hal yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Allahumma hamd. Terima kasih Ustaz. Ya, Bu Diah Puspori ini minta diulang satu kalimat pertama. Ada tuh diciptakan, satu kalimat pertama Pak, yang awalnya. Silakan. Allah yang menciptakan kamu, Mm-mm. kemudian memberimu rezeki, Ya, lalu mematikanmu,
Nah, stop di situ, Bu. Kemudian Stop di situ, Bu. Lihat urutannya ya Bunda. Pertama, Allah ciptakan kita. Lalu Allah kasih rezeki ke kita. Lalu dimatikan. Apa yang Bu, ya saya mau minta tolong Bu Dia aja lah yang kira-kira menjelaskan ini ya. Bu, berarti kan diciptakan, dikasih rezeki, dimatikan. Berarti kesimpulannya Bu, pada saat kita hidup, itu rezeki semua apa bukan Bu? rezeki semua, Ustadz. Rezeki semua. Tuh. Oke, Karena saya Allah ambil bilang, ini. ya, ya, betul ya Bu ya. Karena kan kita tadinya nggak ada, lalu diciptakan. Begitu diciptakan, itu rezeki semua berarti kan, dikasih rezeki itu, ya. Lalu baru dimatikan. Berarti yang harus dipahami sama kita adalah hidup itu sebetulnya sudah rezeki, betul kan? Iya kan? Hidup itu sudah rezeki itu sebetulnya. Karena Allah bilang di surat 30 ayat 40, Allah yang menciptakan, kasih rezeki lalu dimatikan. Berarti kesimpulannya ya Bu, hidup ini adalah rezeki. Meskipun kita nggak pernah tahu kita dilahirkan di keluarga yang mana, tapi rezeki kita adalah keluarganya itu, gitu betul tak Bu? Kalau hari ini dilahirkan di keluarga yang kaya, ya rezekinya di situ. Kalau hari ini dilahirkan di keluarga yang tidak kaya ataupun keluarga yang miskin sekalipun gitu ya, yaitu rezekinya di situ. Betul tak Bu? Hari ini kita punya hidung, bisa menghirup nafas, yaitu rezeki, betul, betul tak? Kalaupun hari ini bernafasnya Dan ternyata pas nyium, "Hmm, bau asem nih, nah, itu rezeki, betul nggak? Jangan komplain, lo bener loh, Bu. Ya kan? Itu kan rezeki dulu tuh, ya kan? Eh, Sekarang pertanyaannya Bu Dia nih, kalau Bu Dia pas nyium, bau asem, ah, oke, dan Ibu mau dapat udara yang segar, ada ikhtiar Ibu nggak kira-kira? Nanti ada korelasinya dengan ke depannya, Bu. Ibu perlu ikhtiar nggak Bu untuk dapat udara yang nggak asem kira-kira? perlu, Ustadz. Perlu. Apa ikhtiar Ibu yang pertama kira-kira? Pindah tempat, Pindah Ustadz. tempat, betul. Iya enggak? Iya. Tuh. Bahkan sebelum pindah tempat, Bu. Sebelum pindah tempat, Bu. Ya, sebelum pindah tempat. Untuk narik napasnya aja Ibu butuh ikhtiar ya. Betul. Ya, Iya, narik Ustadz. napas aja ikhtiar loh. Itu ikhtiar. Tuh. Jadi yang pertama harus dipahami hidup itu adalah rezeki. Hidup itu adalah rezeki. Dan di dalam hidup itu kita bisa memisahkan. Ada yang sudah dijamin tanpa kita ikhtiar, ada yang harus diikhtiarkan sehingga dapat rezeki yang diikhtiarkan atau yang diduga. Nanti ada rezeki yang datang tanpa diduga. Ikhtiarnya apa, tiba-tiba nggak ada hubungannya malah dapat rezeki. Nah, dalam kehidupannya aja. Nah, kalau yang bau asam pasangan kita gimana? Ya diikhtiarkan dong, Bu. Ibu harus ikhtiar, mandiin, sabunin, beliin parfum. Ya nggak? Itu ikhtiar juga. Betul nggak? Ya kan? Tuh. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, Bu, ada rezeki yang nggak perlu diikhtiarkan. Contohnya detak jantung. Detak jantung itu rezeki loh, Bu. Kita nggak ngapa-ngapain dia bergerak terus. Coba bayangkan kalau detak jantung itu berhenti. Maka satu-satunya otot yang tidak pernah berhenti itu jantung. Satu-satunya otot yang bekerja tanpa perintah itu otot jantung. Ya, bahkan orang meninggal saja jantungnya, Bu, masih bisa berdetak kan, dek 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 ya kan. Ya, satu-satunya otot yang bekerja tanpa perintah itu otot jantung. Bayangkan Bu, kalau otot jantung bekerja berdasarkan perintah. Wah, kita repot sekali ya. Karena sekali sehari berapa detak jantung untuk memompa darah itu. Inilah rezeki dari Allah. Dari tubuh saja kita udah bisa mendapatkan mana rezeki yang sudah dijamin, yaitu rezeki yang nggak kita minta pasti ada, yaitu salah satunya adalah eh, detak otot jantung. Mata rezeki juga, Bu. Tapi mata harus diarahkan. Tuh, kalau kita nggak mau angkat, nih tutup kelopak mata, bisa lihat apa enggak? Kalau ibu nggak mau ngangkat nih, ini kan harus diangkat dulu nih, baru bisa lihat nih. Nah gitu ya. Setelah dilihat, nah, kita akan melihat nih yang Allah takdirkan. Ada melihat yang buruk-buruk, ada melihat yang baik-baik. Tuh. Pada saat melihat yang buruk, kita harus ikhtiar untuk pindah ke melihat sesuatu yang lain. Ya, jadi yang pertama harus dipahami adalah
bahwa kehidupan itu sendiri adalah rezeki. Sebagaimana Allah bilang, Allah menciptakan kita, lalu kasih rezeki, baru dimatikan. Berarti hidup itu adalah rezeki. Nah, dalam hidup itu ada rezeki, ada 3 rezeki ya Bu. Ini nanti kita buka ayatnya satu-satu. Pertama adalah rezeki yang sudah dijamin 100%. Boleh Bu Zaliah baca surat 17 ayat 20. Surat 17 ayat 20. Baik Ustaz, sebentar ya Ustaz. Ah, Bu. 17:20. Iya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Ustaz. Ya. Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 20 yang Ya. artinya kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia maupun golongan itu yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Masya Allah. Nah, Jazakumullah khairan. terima kasih banyak Bu Zaliah. Bapak Ibu, ini ayat dengan jelas Allah mengatakan, mau manusia yang taat ataupun manusia yang maksiat, ya, tetap dapat jaminan kasih sayang Allah dari Rahman dan Rahimnya Allah. Dijamin tuh Bu. Makanya semua hari ini Bu, kita lihat secara umum, mau maksiat, mau sholat, tetap dapat nafas yang sama ya Bu. Bisa bernafas, meskipun udaranya beda-beda ya Bu ya. Ada yang udaranya mungkin ada campur bau asamnya, ada yang campur bau sampahnya, ya beda-beda itu. Itu tergantung rezekinya dan ikhtiarnya nanti. Ya, tapi setidaknya semua yang hari ini kita lihat, semuanya dapat jaminan nafas yang sama, betul ya Bu? Semua dapat jaminan bisa melihat yang sama, bisa dapat jaminan ya macam-macam lah gitu ya, harta, makan dan lain-lain tetap dapat gitu. Jadi ini rezeki pertama yang Allah bilang sudah pasti dijamin. Yang kalau kita googling akan ditambah, akan dibahas sama para ulama tuh ada 8 rezeki yang sudah dijamin. Ya, rezeki karena menikah, rezeki karena takwa dan lain-lain itu yang disebut di sana 8 jenis. Rezeki karena punya anak, tapi saya nggak bahas itu mah googling aja dah gitu ya. Nah, saya kalau hari ini akan membahas 3 nih ya. Rezeki yang nggak akan salah alamat tuh ada 3. Satu, rezeki karena rahmat Allah. Rezeki karena Rahman dan Rahimnya Allah. Semua dijamin dapat. Mau maksiat, mau taat. Jadi jangan komplain Bu. Allah gimana ya? Saya sholat sama dia nggak sholat. Kok nafasnya sama? Iya, kalau itu mah rezekinya sama semua soalnya. Ya, betul. Ya, itu rezekinya semua sama. Jangan marah di situ. Oke, ini yang pertama. Dan saya langsung loncat ke yang 3 nih. Yang ketiga, Allah Bu Safera baca surat 65 ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tolak ayat 3. Ya. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Oke. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Ya. Allahumma warhamna bil Quran. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik barakallah. Terima kasih Bu Safera. Lihat. Yang pertama dibaca sama Bu Zalia adalah rezeki yang digaransi sama Allah ya. Rezeki yang digaransi sama Allah. Taat atau maksiat, orientasinya dunia apa orientasinya akhirat, semuanya dapat. Tapi yang ketiga ini saya langsung loncat 1, langsung loncat 3. Yang ketiga adalah rezeki yang datang tak terduga. Ya. Jadi pertanyaan saya buat semuanya, silakan dianalisa. Kalau ada rezeki yang dijamin, rezeki ada yang tak terduga, berarti di tengah-tengah rezeki ada rezeki apa kira-kira? Yang diduga, betul. Ya, berarti ada rezeki yang dijamin, ada rezeki tak terduga, ada rezeki yang diduga. Apa rezeki yang diduga? Diduga loh ya, padahal diduga itu belum pasti juga kan. Karyawan kerja, dia menduga akan dapat gaji, betul nggak? Menduga akan digaji. Orang dagang menduga akan dapat keuntungan hasil dagang.
Betul? Ya, itu rezeki yang diduga nih. Pertanyaan saya, ketiga rezeki ini, rezeki yang dijamin, rezeki yang diduga, dan rezeki yang tak terduga, ini butuh upaya apa enggak? Butuh ikhtiar apa enggak? Butuh semua, butuh semua. Rezeki yang dijamin, nafas, kita butuh ikhtiar. Ikhtiar untuk nariknya. Kalau nggak mau narik, dapat nggak kira-kira? Ayo, rezeki bisa melihat. Tapi kan harus ngangkat nih, Bu. Kelopak mata nih. Kalau nggak mau ngangkat gimana coba? Bisa lihat. Coba aja. Kan harus, kan nggak otomatis ngangkat, Kang Reza. Betul nggak? Nggak otomatis ngangkat kan? Ya, coba ngangkat sendiri nggak? Harus diangkat sama kita kan? Berarti ada ikhtiar nggak di situ? Ya, Bu. Ada ikhtiar kan di situ kan? Punya tangan. Rezeki ini tangan Ibu. Tapi diangkatnya harus diikhtiarkan apa enggak? Coba kalau males. Apalagi kalau ngantuk. Iya, gimana mau ngangkat coba? Memang rezekinya harus ditutup tuh mata kalau ngantuk. Tuh. Membosankan izin keluar nggak apa-apa. Ya, itu memang rezekinya segitu, nggak ada masalah gitu. Ya. Tuh. Jadi yang harus dipahami sekarang konsep rezeki, ada rezeki yang dijamin, ada rezeki yang tidak diduga, dan ada rezeki yang diduga. Dan semua ini, mohon maaf ya, semua ini harus diikhtiarkan. Nggak mungkin eh, rezeki yang dijamin nggak ikhtiar, nggak mungkin. Rezeki yang tak terduga nggak mungkin nggak diikhtiar. Apalagi rezeki yang diduga. Mutlak harus ikhtiar. Betul nggak? Kita lihat ya, baca surat 53 ayat 39. Boleh Bu Murdaningsih, silakan. Ya, Nazam ya Ustaz. siap. Yang artinya Mm-mm. dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Nah, terima kasih Bu Murdaningsih. Dan manusia hanya akan memperoleh apa yang diusahakannya. Tuh, kalau usaha kita tentang narik nafas segitu-gitunya, ya kita dapat nafas segitu-gitunya, betul nggak? Pengen nafas yang segar tapi males ikhtiar pindah ke tempat yang segar, ke tempat yang udaranya segar, ya nggak bakalan dapat kalau nggak mau ikhtiar, betul nggak? Ini mohon maaf ya, mohon maaf saya bukan mau menghina, bukan mau apa. Coba saudara-saudara kita yang hari ini tinggal di Bantar Gebang, dekat gunungan sampah, itu kan sehari-hari mencium aroma sampah, betul nggak, Bu? Kalau mereka mau dapat udara yang segar, bagaimana caranya? Ikhtiarnya pindah kan. Minimal keluar dari situ dulu, betul nggak? Ya, bukan berniat mempersekusi ya, tidak ya, tapi hanya untuk membuktikan bahwa untuk menerima nafas saja itu kita harus ada ikhtiarnya, harus ada ikhtiarnya. Kalau nggak mau pindah, kira-kira dapat nggak Bu udara segar di gunungan tempat sampah itu? Ya nggak mungkin dapat. Ya, nggak mungkin dapat. Makanya yang namanya rezeki sudah dijamin, nah ada ikhtiarnya. Rezeki tak terduga, ada ikhtiarnya nggak? Rezeki tak terduga, ada ikhtiarnya nggak? Ah, surat 65 ayat 2, Bu Siti Komaria, silakan. Terima kasih Ustadz. Ya, Ya. Maaf, ayat berapa Ustadz? surat 65 ayat 3. 65 ayat 3. Di ujungnya aja ya, Bu ya, dan barang siapa. 65 ayat 2, maaf. 65 ayat 2. 65 ayat 2. Mm-mm. Surat At-Talaq ya Ustadz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Ya, Ustadz. terima kasih banyak, Bu Siti Komaria. Lihat, untuk dapat rezeki tak terduga, ada syaratnya, ada ikhtiarnya apa? Wa mayyattaqillaha yaj'allahu makhroja. Makanya di situ ada tanda lam di atasnya Bu ya, jangan berhenti, sebaiknya jangan berhenti bacanya tuh.
Makanya sebaiknya disambung. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuh. Ibu perhatikan ada la di atas kan, ada lam ya, lam alif di atas. Ini tandanya artinya perintahnya kalau jangan berhenti. Jangan berhenti, ya. Supaya apa? Supaya artinya sempurna dan barang siapa bertakwa maka Allah akan kasih jalan keluar berupa rezeki tak terduga. Tuh, baru tanda berhentinya ada di wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba admin naikin ke ayat 3-nya Qur'annya. Naikin ke ayat 3. Nah, lihat. Tuh, ada apa di sini? Ada tanda kan? Tuh, tanda wakaf ya. Jadi boleh berhentinya di sini. Supaya apa? Supaya maknanya sempurna. Barang siapa bertakwa, maka Allah kasih jalan keluar berupa rezeki tak terduga. Jadi rezeki tak terduga saja harus diikhtiarkan. Apa ikhtiarnya? Jadi orang takwa ya. Karena orang takwa itu kan harus diikhtiarkan. Betul nggak? Ya, betul nggak? Ya. Jadi rezeki yang tak terduga saja harus diikhtiarkan. Udah Bu, nggak usah konsentrasi sama yang nggak mau baca, nggak mau ikut ya. Udah konsentrasi ke materi aja. Komentar-komentar nggak usah dibaca ya. Udah, mendingan ibu konsentrasi sama ilmunya saja. Karena nggak semua orang memang perlu ilmunya kan. Ini saya kasih ayatnya dulu. Ibu soalnya tolong baca surat 36 ayat 11. Silakan. Bu Sonya. Ini biar ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua konsentrasi sama ilmunya saja. Ini ayatnya surat 36 ayat 11. Terima kasih Pak Ustadz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Surat Yasin ayat 11 artinya sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan. Nah, stop di situ Bu, stop di situ. Kita hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mendengar peringatan saja. Kita memberi ilmu hanya kepada orang yang mau memberi ilmu saja. Jadi jangan terganggu sama orang yang nggak mau. Biarkan saja sudah. Karena kita nggak bisa bikin semua orang ngikut sama kita kan. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita. Jadi nggak usah terpengaruh. Biarin aja. Bu ya. Nanti kalau mereka eh, nggak butuh ya nggak apa-apa. Kan ini kan undangannya bebas ya Bu. Ya, yang mau datang silakan, nggak mau datang nggak apa-apa gitu. Ya, udah clear ya. Jadi ibu jangan konsentrasi sama yang nggak mau nih sekarang nih. Kita konsentrasi sama ilmunya. Oke, clear ya. Surat 36 ayat 11. Innama tungziru manittaba'a dzikra. Tuh, sudah kita memberi ilmu kepada yang mau saja. Itu. Makanya Allah memberikan apa? Ada azan. Yang datang ke masjid yang mau saja. Yang nggak mau di ini nggak sama Allah. Ya urusan masing-masing. Ya, itu aja ya. Clear ya. Jadi Bapak Ibu jangan konsen sama komentar-komentar yang negatif. Dah. Lebih baik kita kumpulin energi positif buat belajar terus di sini ya. Clear ya? Kita ulang dari awal ya, Kang Reja, pembukaan lagi. Oh, sudah lupa saya. Oke, jadi Bapak Ibu, rezeki yang dijamin Allah perlu ikhtiar, rezeki tak terduga perlu ikhtiar ya. Setuju ya? Apalagi rezeki yang diduga, betul nggak? Apalagi rezeki yang diduga, rezeki karena dagang, ikhtiarnya jelas nggak? Jelas dong, bener nggak? Apalagi rezeki yang diduga berupa gaji, harus ngantor apa enggak? Harus datang nggak ke kantor, pakai baju sesuai aturan, betul nggak? Datang sesuai jamnya, betul nggak? Ya, clear ya? Jadi pertanyaan saya, rezeki dijamin, rezeki diduga, rezeki tak terduga, perlu ikhtiar nggak semuanya? Perlu ikhtiar semua? Perlu. Karena takwa saja butuh diikhtiarkan, iman saja butuh diikhtiarkan. Jadi rezeki yang tidak akan salah alamat itu adalah rezeki yang memang diikhtiarkan sama kita. Bu. Coba. Mana ayatnya? Baca surat 11 ayat 6. Coba Ibu perhatikan. Semua rezeki harus ikhtiar, betul, harus ikhtiar. Tapi nanti kita lihat setelah ini, ikhtiarnya kayak apa? Boleh Bu Ririn Fibriandini di Surabaya. Baca surat 11 ayat 6. Perhatikan ya, Bu ya, ayatnya. Ini ayatnya pernah kita bahas juga. Cuma saya bahas dengan angle yang lain. Hari ini kita bahas dengan angle berbeda. Perhatikan. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia memiliki tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata Lauh Mahfud. Oke, terima kasih Bu Didin. Perhatikan ya Bunda. Satu, wa ma min dabbatin fil ardi. Lihat,
Apa ikhtiarnya? Bergerak, Bu. Ya kan? Disuruh bergerak kan? Semua makhluk bergerak dijamin rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu tempat tinggalnya dan tempat penyimpanannya. Inilah Bu, bukti bahwa rezeki nggak akan tertukar. Kenapa? Karena perlu bergerak. Ada ikhtiar di sana, Bu. Rezeki yang tak dijamin perlu bergerak, perlu ikhtiar, minimal ngangkat mata, narik napas. Tuh, ya, itu ikhtiarnya. Rezeki tak terduga, apa ikhtiarnya? Tawakal. Ya, tawakal takwa. Bahkan tawakal saja perlu ikhtiar apa enggak, Bu? Kalau tadi suratnya diterusin, surat 65 ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Tawakal itu perlu diikhtiarkan enggak? Apakah iya kita otomatis jadi tawakal gitu, Bu? Enggak mungkin. Kalau nggak diikhtiarkan, deg-degan terus nih jantung nih, deg-deg nih dari mana ya duitnya, dari mana duitnya, bener nggak? Ya kan? Itu harus diikhtiarkan otaknya supaya berhenti mikir dari mananya tuh harus berhenti tuh mikirnya tuh. Ah stop, pokoknya dari Allah saja udah selesai tuh. Tuh. Betul ya? Jadi nggak ada satupun rezeki yang tidak diikhtiarkan, nggak ada. Karena apa? Tawakal perlu diikhtiarkan, takwa perlu diikhtiarkan. Bahkan rezeki yang sudah dijamin perlu diikhtiarkan. Tuh. Saya bukan mau membantah pendapatnya Imam Malik, tidak. Imam Malik bilang Imam Malik sama Imam Syafi'i kan berbeda pendapat ya tentang rezeki. Imam Syafi'i bilang rezeki harus diikhtiarkan. Imam Malik bilang nggak usah. Pertanyaan saya, ikhtiarnya Imam Malik sampai dapat rezeki yang nggak perlu diikhtiarkan apa? Takwa kan? Dia bertakwa kan? Dan takwa itu harus diikhtiarkan Bapak Ibu. Kalau nggak diikhtiarkan bagaimana jadi orang takwa? Ini kisah yang sangat menarik kan, bahwa Imam Syafi'i bantuin orang panen anggur, lalu dia dapat anggur, lalu dia buru-buru datang ke gurunya Imam Malik dan bilang tuh kan, saya ikhtiar dapat anggur kan. Imam Malik dengan santainya bilang, ah saya tadi cuma kepikiran makan anggur sambil minum sirup, kamu datang bawa anggur tuh. Tapi apa ikhtiarnya Imam Malik coba? Ikhtiarnya Imam Malik itu jadi orang takwa. Tuh, meskipun mohon maaf ya Bu, Bapak Ibu, kalau sudah kebiasaan, sudah berada di level-level seperti Imam Malik, ikhtiar takwa itu jadi kayak biasa saja gitu loh. Karena udah kebiasaan kan. Udah jadi ala bisa karena biasa, sudah apa ya namanya? Autopilot. Orang yang hari ini kalau kalau kaget astagfirullah itu autopilot, sama seperti orang latah. Orang latah yang begitu kaget bilangnya kaget 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 itu karena autopilot kan. Tuh. Ya nggak, bener nggak? Awalnya mah dulu kan dipikir sama dia begitu kaget kaget kaget, lama-lama kan autopilot. Tuh. Jadi buat orang yang sudah di level takwa seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, itu ketakwaan itu autopilot Bapak Ibu. Kita aja yang hari ini belum nyampe di level tersebut. Makanya takwanya masih mikir, ngapain ya, ngapain ya, ngapain ya. Oh istighfar, astagfirullah. Coba bayangkan kalau ibu sudah kebiasaan. Itu takwa itu jadi autopilot loh Bu. Otomatis itu. Maka kan apa, ala bisa karena biasa. Ya. Coba aja kalau ibu kata Allah nih ya, baca surat Al-Mutaffifin. Surat 83 ayat 14. Boleh Pak Ibu Wiwi di Padang. Surat 83 ayat 14. Surat 83. Ayat 18. 14. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, terima kasih Bu Vivi. Tadi Masih siapa Bu Vivi? Siapa namanya? Bu Wiwi? Wiwi, Pak. Bu Wiwi, Wiwi, ya. Ustaz, ya. Bu Wiwi, siap. Terima kasih Bu Wiwi. Lihat kata Allah, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau kita terbiasa berbuat buruk, hati menjadi beku. Coba Bu, nih ya. Kebiasaan berbuat buruk, hati menjadi beku. Coba Ibu. Pertama kali mencuri, deg-degan apa enggak? Mungkin pernah kali ya kita nyuri-nyuri apa gitu ya. Deg-degan nggak kira-kira? Tapi kalau keseringan mencuri, ada rasa nggak kira-kira Bu? Ada deg-degan lagi nggak kira-kira? Beku hatinya Bu. Orang yang hari ini ngomong kotor, pertama kali ngomong kotor, gimana rasanya? Nggak enak. Tapi kalau udah biasa tuh, begitu ada masalah langsung nyetplos ngomong kotor. Ada 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 rasa lagi nggak di hati? Mati rasa tuh. Ini kalau kita terbiasa berbuat buruk, maka jadi kebiasaan sehingga nggak ada rasa lagi. Jadi otomatis saja begitu. Begitu juga kalau kita berbuat kebaikan. Tuh. Jadi autopilot aja begitu tuh. Nah,
Sehingga banyak orang yang menganggap bahwa ketakwaan itu seperti autopilot, padahal perlu diikhtiarkan. Jadi rezeki yang dijamin, rezeki yang diduga, rezeki yang tak terduga, ini semua ada ikhtiarnya. Kalau diikhtiarkan, Allah jamin di surat 11 ayat 6 tadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabim mubin, kata Allah. Kalau kamu bergerak, aku jamin rezekimu dan aku nggak akan salah anter karena aku tahu rumahmu, aku tahu tempat penyimpanan makananmu, kata Allah. Jadi rumusnya, ibu kalau mau dapat rezeki yang nggak salah alamat, tetap harus ikhtiar nggak? Harus ikhtiar, Bu. Tuh. Seorang karyawan, bosnya nggak mungkin salah alamat ngasih gaji kalau dia masuk kantor sesuai aturan, betul nggak? Ya kan? Absennya bener. Coba kalau absennya nggak bener, nggak mungkin dapat rezeki yang sesuai aturan kan? Dikurang-kurang itu, bener nggak, Bu? Bahkan bisa jadi dipecat. Jadi ini dulu yang harus dipahami bersama. Rezeki yang tidak salah alamat itu di surat 11 ayat 6 tetap butuh bergerak ya, Bu. Tetap butuh bergerak ya. Sehingga Allah jamin rezekinya tidak sampai, pasti sampai. Bahkan kita pernah bahas rezeki yang dianterin. Kita pernah bahas rezeki yang dianterin ya. Boleh Pak Sahnu baca surat 29 ayat 60. Di layar Ustaz. Ya, 2960 udah ada belum di layar? Oh, belum dikeluarkan, Pak. Ustaz. Ya. Nah, itu dia, sudah ada di layar. Bismillah. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Oke. Lihat Bapak Ibu semua. Bahkan makhluk yang tidak bisa ngurus rezekinya sendiri, Allah antarkan rezekinya. Allah yang anterin rezekinya. Pertanyaan saya, makhluk yang tidak bisa bergerak tadi masih perlu ikhtiar apa enggak? Meskipun Allah anterin. Nih, Bapak Ibu pernah dengar kisah burung gagak? Burung gagak itu pada saat bertelur dan telurnya netes, itu anaknya putih loh, Bu. Sehingga induknya bilang ini bukan anak saya nih. Ya kan ditinggal. Ya, ditinggal tuh anaknya tuh. Oke. Pada saat ditinggal anaknya, berarti kan nggak ada yang ngasih makanan buat anaknya. Apa yang terjadi? Ternyata baunya anak burung gagak itu bukan menarik hati ya, menarik datangnya ulat-ulat ke sarangnya burung gagak. Pertanyaannya, kalau tuh anak burung gagak diem aja begini, Bu. Bukan dia muncung gitu ya, Bu. Ibu jangan lihat mulut saya moncong. Ini saya lagi memperagakan paruhnya anak burung gagak gitu kan. Diem aja gitu ya. Nggak mau matok. Kira-kira tuh ulat loncat sendiri nggak ke mulut burung gagak tadi? Nggak mungkin, Bu. Pernah lihat nggak video anak burung yang makannya selalu disuapin? Begitu ada ulat lewat, dia cuma gini doang. Nggak loncat sendiri kan? Tetap ada ikhtiar nggak, Bu, kira-kira, Bu? Meskipun itu lalat ulatnya Allah perjalankan ke sarangnya burung gagak, anak burung gagaknya harus ikhtiar nggak, Bu? Ikhtiar minimal apa? Matok, betul nggak? Oke, ya, setuju nggak, Bu? Nanti cari sendiri ya kisahnya ya, cari sendiri ya. Tuh. Jadi bahkan rezeki yang diantar saja perlu ikhtiar apa enggak? Bayangkan lagi coba, cicak, cicak itu nempel di dinding, makanannya lalat atau nyamuk. Betul nggak? Secara teori cicak nggak bisa terbang, makanannya terbang, harusnya nggak bisa dapat kan? Tapi Allah anterin tuh nyamuknya terbang-terbang di sekitar lalat. Ada ikhtiar nggak cacaknya? Cicaknya adalah ikhtiar nggak, Bu? Ada, Bu. Buka mulut langsung lidahnya, tuk nangkep. Nah itu ikhtiarnya. Jadi semua rezeki nggak akan salah alamat, Bu. Kalau kita tetap ikhtiar, ada ikhtiarnya di sana. Makanya kalau rezeki yang tidak terduga, maaf, rezeki yang diantar, rezeki yang kita pada saat kita nggak bisa bergerak, saya pernah bahas dulu, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya apa? Masih ingat nggak? Lisan, betul. Husnuzon kan? Lisannya jangan ngomong yang buruk-buruk. Mungkin masih ingat ayatnya. Bang Titan, masih ingat nggak ayatnya?
Tuh, ya, boleh kita baca lagi ya. Bu Vita Rahmadani baca surat 51 ayat 22 sampai 23. 51 Bang, bukan 53. Az-Zariyat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan, langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Nah, Sadaqallahul-azim. Syukran, Ustaz. Afwan, terima kasih Bu. Ya 3370 juga boleh ya, betul 3370 ya. Jadi pada saat kita tidak bisa bergerak sekalipun, tetap ada ikhtiarnya apa? Jaga lisannya, karena rezeki kita tergantung lisan kita. Betul nggak? Lah kalau kita nggak bisa jaga lisan, rezeki kita pindah ke tempat lain nggak kira-kira? Ya kan? Yang datang ke kita ya sesuai dengan lisan kita. Jadi semua rezeki ini supaya tidak salah alamat, tetap butuh ikhtiar ya Bapak Ibu ya. Ya, yang bergerak ada ikhtiarnya, yang tidak bisa bergerak ada ikhtiarnya. Apa ikhtiar minimalnya? Husnuzon. Yang dibuktikan dengan lisan-lisan yang baik. Ya Bu, kira-kira dapat sesuatu enggak? Sampai sini dulu deh. Ya, apa yang dipahami sampai sini dulu kira-kira. Ya, sepakat nggak kira-kira Bu? Bahwa segalanya perlu diikhtiarkan. Sepakat ya? Kalau nggak sepakat nggak apa-apa. Ya, nggak ada absen Pak. Nggak ada absen Pak Arifudin. Ya, rezeki yang dijamin butuh ikhtiar, rezeki yang diduga butuh ikhtiar, rezeki tak terduga butuh ikhtiar. Semuanya butuh ikhtiar Bapak Ibu. Setuju ya? Sepakat ya? Karena rezeki yang dijamin kalau kita nggak mau narik napas, nggak bakalan dapet. Coba, mohon maaf ya, mohon maaf Bu. Mau mau buang angin, mau buang angin itu rezeki nggak Bu? Bisa buang angin, rezeki ya. Tapi kalau ibu nggak mau dorong gitu ya, keluar nggak? Perlu ikhtiar nggak? Betul kan? Ada kadang-kadang buang angin aja perlu didorong, betul nggak? Makanya ada yang ngeden dulu dikit, bener nggak Bu? Ya, cuma jangan kekencengan, takut kebablasan nanti, bener nggak? Ada ikhtiarnya Bu, mohon maaf ya. Ini bukan ngomong jorok, bukan. Kita harus sadari betul bahkan buang angin saja perlu ikhtiar. Oke? Nah, nahan buang angin malah sakit kembung. Betul. Nahannya aja butuh ikhtiar, Bu. Betul nggak? Ngebuangnya butuh ikhtiar, nahannya butuh ikhtiar. Tuh, miringin badan itu ikhtiar juga. Wah, biasa tuh. Berarti Ibu kalau naik motor ada yang miring, bisa diduga. Ya kan? Lagi ikhtiar buang angin. Clear ya? Bapak Ibu ya, sepakat ya? Nah, sekarang pertanyaan saya. Ikhtiar kita apa sih sebetulnya yang utama untuk mendatangkan rezeki yang dijamin, rezeki yang diduga, dan rezeki tak terduga? Ikhtiarnya apa yang utama? Mm-mm. Apa? Tawakal, takwa, takwa. Kan nggak semua orang takwa, Bu. Nggak semua orang tawakal, yakin, takwa, sholat dan berdoa. Kalau orang non-muslim kan nggak sholat, berdoa ya. Apa sih sebetulnya? Nah, ikhtiar kita itu cuma dua ya, Bu. Ikhtiar kita itu cuma dua. Boleh baca surat 3 ayat 112. Bu Hevi di Bekasi, surat 3 ayat 112. Itu ikhtiar kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat 3. Saya baca dari layar aja ya Ustadz. Mangga Bu, silakan nggak apa-apa. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka Iya. dapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ya. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kata Allah, terima kasih Bu Hevi ya. Kata Allah, duribat alaihimuz zillatu aina masukifu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Dimanapun kita berada, akan hina kecuali menjaga dua hubungan, hablu minallah dan hablu minan nas tuh. Sebetulnya ikhtiar kita dua ini dalam hidup. Rezeki yang tak terduga jelas hablu minallah. Rezeki yang dijamin
Ya nggak hablumin Allah tetap bisa dapet sih ya, rezeki tak dijamin. Tapi Allah bisa hilangkan nggak tuh? Ya Bu, hilangkan nggak yang tadinya buang angin terus kita nggak jaga hubung hablumin Allah. Allah bisa hilangkan nggak? Bisa. Allah kasih penyakit dan lain-lain. Kalau kerja yang diduga, jelas nggak perlu habluminan nas. Kerja kantoran, perlu nggak menjaga hubungan dengan atasan? Ya, dagang, perlu nggak namanya menjaga hubungan dengan pelanggan? Makanya dalam ilmu marketing ada yang namanya after sales service. Itu kan habluminan nas, betul nggak? Ya kan? Tuh, supaya dia datang lagi beli ke kita. Itu ada habluminan nas yang perlu dijaga. Coba kalau ibu dagang sambil judes, mau balik lagi nggak dia kira-kira? Males balik lagi. Ini ada habluminan nas. Jadi dua ayah bunda yang harus kita jaga dalam hidup adalah habluminallah dan habluminan nas. Dan lihat urutan pertama itu habluminallah, baru habluminan nas. Ya, makanya kalau ibu masih ingat materi minggu lalu, kapan sih bergeraknya dalam mencari rezeki Allah? Setelah sholat, berarti kan setelah habluminallah kan? Ya, boleh dibaca lagi ya, Ibu Nani Tri di Gresik, surat 62 ayat 10, silahkan. Makasih Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 62, surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Oke. Lihat. Kapan kita bertebaran menjemput rezekinya dari Allah, mendapatkan rahmat Allah setelah sholat. Berarti kesimpulannya, habluminallah duluan kan? Habluminallah duluan. Setelah habluminallah, baru habluminannas. Silahkan bertebaran tuh. Dan selama habluminannas, tetap disuruh ingat Allah. Berarti kembali lagi ke habluminallah. Karena kalau dalam Quran konsepnya, kalau disebut duluan, dia lebih utama Bapak Ibu. Tuh. Habluminallah, habluminannas. Makanya pada saat bertebaran tetap habluminallahnya dijaga karena itu lebih utama. Tapi jangan lupa habluminannas juga harus dijaga. Ya, inilah konsep rezeki yang dijamin, diduga dan tidak terduga. Semuanya butuh ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Dua ya, habluminallah, habluminannas. Tuh. Dagang itu cuma salah satu contoh habluminannas. Kerja itu cuma salah satu contoh habluminannas. Ya nggak? Apalagi jadi istri supaya rezeki dari suami lancar. Salah satu contoh habluminan nas, betul tak? Ya kan? Tapi jangan lupa sebelum habluminan nas harus habluminallah dulu. Tuh. Ya, jadi Bapak Ibu, rezeki yang tidak mungkin salah alamat adalah rezeki yang kita jaga dengan dua ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Habluminallah wa habluminan nas. Clear ya sampai sini ya? Oke? Nah, pertanyaan terakhir Bapak Ibu. Kenapa sih manusia tidak dikasih ke lapangan terus? Katanya rezekinya dijamin, tidak salah alamat. Tapi ternyata ada yang dikasih terbatas, ada yang dikasih lebih, ada yang bahkan yang dikasih kurang. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Yang belum baca siapa? Kak Hila ya, Bukit Tinggi ya. Nah, ini dia. Surat 42 ayat 27, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirum basir. Dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat. Ya, terima kasih Kak Hila di Bukit Tinggi. Perhatiin, kata Allah, jika aku lapangkan rezeki kepada manusia, pasti manusia akan berbuat apa?
melampaui batas. Jadi Bu, mohon maaf ya. Kalau hari ini kita lagi disempitkan sama Allah, jangan nyalain Allahnya. Berarti Allah lagi jagain kita. Allah tahu kita kalau dikasih rezeki lebih, kita bakal melampaui batas, bakalan sombong. Bener nggak? Bakalan belagu. Lalu supaya dilebihkan gimana? Nah itu dia. Habluminallahnya dijaga. Habluminannasnya dijaga. Supaya kita belajar, oh iya ya, saya berat. Gini, sederhananya gini. Kalau lagi disempitkan, sadarkan diri, oh iya berarti ada perilaku saya yang salah. Kalau punya duit, kemungkinan besar saya sombong. Nah itu yang dijaga tuh. Makanya rezeki itu tentang memantaskan diri. Betul nggak? Kalau belum pantas, nggak akan dikasih banyak. Tuh. Kenapa? Karena Allah tahu ini standarnya manusia di surat 42 ayat 27. Manusia kalau dikasih berlebih dia akan melampaui batas, akan sombong. Tuh. Jadi bagaimana caranya supaya kita dikasih banyak? Itu dulu yang dijaga tuh. Jangan sampai kita melampaui batas. Itu dulu yang dijaga. Makanya apa yang disarankan coba? Kenapa kita disarankan pada saat miskin justru disuruh banyak sedekah? Kalau lagi susah kenapa disuruh banyak sedekah coba? Ya. Ingat kata-kata pertama saya. Kalau miskin terbiasa sedekah, nanti jadi autopilot, bener nggak? Begitu punya duit, gampang nggak sedekah? Bener nggak? Makanya pada saat kita masih susah, masih masih miskin, masih kurang, sedekah di awal masih hitung-hitungan, masih berharap balasan yang lebih banyak. Kalau udah sering lama-lama lupa tuh sama balasan yang lebih banyak, bener nggak? Dibalas nggak dibalas sedekah, dibalas nggak dibalas sedekah. Jadi apa? Jadi autopilot di dalam hati, biasa. Ah saya udah biasa sedekah, biasa sedekah, biasa sedekah. Begitu biasa sedekah dan kita lupa sama balasan dari Allah tadi, sudah lupa ya. Bukannya nggak ingat, bukannya nggak tahu, sudahlah dibalas nggak dibalas saya sedekah karena udah kebiasaan tuh, udah jadi mental. Itu naik tuh level kita tuh pelan 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 naik tuh. Kenapa? Karena Allah tahu persis kalau langsung dilapangkan saat belum siap, manusia akan melampaui batas. Tandanya apa? Tandanya Allah sayang sama kita. Allah nggak mau nih Indra nih buru-buru dikasih kaya, ntar kalau dikasih kaya buru sombong. Makanya saya juga merasakan tuh setelah hijrah, nggak langsung punya mobil, ada motor dulu. Ternyata dengan motor bersyukur. Tuh. Dan saya waktu dulu pakai motor ya, saya pertama kali itu pakai motor Mio M3. Mio M3 tahun 2017. Beli second. Belinya tahun 2019. Jadi motor second 2 tahun. Baru pakai beberapa minggu, ada ipar saya telepon. Bang, motor saya rusak, nggak bisa ngojek. Nah, itu ujian pertama saya tuh. Ujian pertama saya. Lalu saya ingat, ya Allah, saya kan pakai motor bukan cari uang. Saya pakai motor buat transportasi. Lalu saya bilang, ya sama adik saya, sudah kamu ngojek pakai motor saya. Lalu abang bagaimana? Kata dia, nah, saya kan nggak nyari duit pakai motor. Saya motor tuh buat operasional. Hanya operasional, saya bisa ngojek, bisa gokar, bisa busway. Lalu saya kasihkan sama dia. Pagi ngasihkan motor Mio M3, malam saya dapat motor Honda Beat baru. Malamnya langsung dapat Honda Beat baru. Itu teorinya. Kenapa sih Allah langsung ganti? Saya langsung evaluasi tuh. Kenapa ya langsung Allah kasih ya? Oh, karena saya nggak ngarep apa-apa ternyata. Saya nggak berharap balasan. Tuh, saya ingat-ingat nggak berharap balasan. Dan cerita ini berulang. Tahun 2024, Ramadan tanggal 5 kalau nggak salah ya. Ramadannya bukan. Tanggal 10 itu Ramadan pertama. Ya, tahun 2024. Tanggal 10 Maret. Jadi mungkin awal-awal Ramadan lah. Ya, tanggal 11, tanggal 12. Motor saya kasihkan lagi ke adik saya tuh. Karena motor dia rusak lagi. Honda Beat yang 2017 kasihkan ke dia lagi tuh. Tapi karena saya inget kan, jadi inget pengalaman masa lalu. Ntar juga diganti lagi, bener nggak? Ya kan? Karena pengalaman sebelumnya 1 hari langsung diganti, ya kan? Diuji tuh sama Allah sebulan nggak dapat motor, nggak ada. Saya bilang, oh iya saya salah niat nih, saya salah niat, salah niat, salah niat. Ya Bu, salah niat langsung bersih niat lagi Allah, saya ngasih itu ikhlas lillahi ta'ala karena engkau. Ya sudah saya nikmati naik ojeknya. Naik ojek hari itu 80.000 Kang Reza sehari. Tuh, dari tadinya 30.000 bisa 4 hari, sekarang naik ojek sekali jalan bisa 80.000. Terus sebulan selama bulan Ramadan ngerasain panasnya, ngerasain
nggak punya uangnya, ngerasain ngantrinya. Dan saya bilang sama Allah, ya Allah, walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Saya nggak pernah kecewa dengan takdirmu ya Allah. Meskipun hari ini engkau izinkan saya jalan kaki, naik ojek, naik busway, mahal. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya. Saya nggak pernah kecewa ya Allah. Apa yang terjadi? 2 hari sebelum Lebaran saya dapat motor NMAX. Tuh. 2023. Kilometernya baru 87. Masih baru. Coba. Jadi saya lihat, oh saya evaluasi, oh ternyata begitu pernah punya pengalaman jadi agak melampaui batas. Ah tenang, ntar juga diganti. Harus dibersihkan hatinya dulu ya. Habluminallahnya dijaga. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya. Dan pengalaman itu berulang, terus berulang-berulang. Polanya sama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari ini lagi disempitkan, berarti Allah belum percaya kita bisa rendah hati jika punya harta. Oleh karena itu manage dulu dirinya. Perbaiki dulu dirinya supaya pantas di hadapan Allah untuk dapat rezeki yang banyak. Ya, surat 42 ayat 27 tadi ya. Rezeki ibu nggak akan salah alamat selama berikhtiar, dan ikhtiar utama adalah habluminallah wa habluminannas. Ya. Kalau hari ini belum dikasih rezeki yang banyak, berarti Allah bilang kita belum pantas. Kenapa? Karena Allah masih melihat kita kalau banyak duit sombong, melampaui batas. Perbaiki dulu diri sehingga kita bisa merespon punya duit nggak punya duit sama. Ya, itu harusnya tuh yang kita punya. Mana dalilnya? Baca surat 57 ayat 23. Nih, closing. Budiah Puspori, silakan 5723. Bentar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberinya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allahumma amna bil Qur'an. Budiah, terima kasih banyak. Nah, inilah closingnya di sini. Kapan kita pantas dikasih lebih? Pada saat kita merasa semuanya biasa saja. Punya biasa, nggak punya biasa. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalau nggak dapet, nggak overacting, kesedih berlebihan. Wala tafrahu bima atakum. Kalau dapat juga nggak sombong berlebihan. Karena Allah nggak suka orang yang melampaui batas. Kalau sudah nyampe di level ini, wah, itu kata Allah, kalau sudah aku buka rezeki, siapa yang bisa tahan? Kalau aku sudah tutup, siapa yang bisa buka? Ya, kalau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Silakan, mudah-mudahan masih ada waktu buat diskusi dan tanya jawab. Masya Allah, Ustaz Indra, atur nuhun, syukron, jazakallah khair pagi hari ini. Ya, semakin memantapkan kita semua ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan yang sedang khawatir-khawatirnya dengan rezeki gitu ya, yang sedang disempitkan. Ini jawaban banget sih sebetulnya pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kita hikmah, pemahaman agar bisa praktek nih. Aduh, Insya Allah. Silakan Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya, ini masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Nanti kita batasi aja 1 atau 2 orang mungkin ya. Namun seperti biasa, ada manfaatnya pagi hari ini. Nah, kalau ada manfaatnya, silahkan Bapak Ibu yang ingin support kami di Meaningful Ways, boleh banget. Oh, bagi yang belum tergabung, bergabung dulu ya di grup Meaningful Ways. Tadi ada yang nanya, ada rekamannya nggak Kang Reza? Ada rekamannya. Silahkan tergabung dulu dengan grup Meaningful Ways, grup WhatsApp nih. Sudah hampir 12 atau 13 grup gitu ya yang ada teman-teman semua nih. Tapi kalau yang sudah tergabung di satu grup nggak usah gabung lagi karena infonya akan sama ya gitu. Jadi ini nanti akan info-info tentang webinar-webinar kita, program-program kita. Silahkan bergabung. Termasuk nanti info rekamannya biasanya siang. Nah, siang jam 11 apa jam 1 ya insya Allah. Atau bagi yang langsung pengen berkunjung ke YouTube channelnya Meaningful Ways boleh banget. Atau yang belum absen di Instagram, absen ya di Instagram. Jangan lupa di follow-follow juga. Kemarin akhirnya akun Instagram Meaningful Ways yang baru, meaningfulways.media, sudah 500 follower. Terima kasih banyak. Yang belum follow, segera follow. Jangan lupa nanti kalau berbagi insight, berbagi materi, itu kayak kemarin teman-teman MW, di tag ya akun Meaningful Ways-nya dan juga akun pemateri kita biar share-nya semakin luas ya. Terima kasih Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya, boleh yuk. Mana ada nggak? Oh ini ada nih. Bu Safera dari Bekasi.
Silakan Bu, apa pertanyaannya? Bu, sudah di unmute Bu, silakan di unmute dulu. Bisa? Maaf Ustadz nggak tanya, maaf Oh maaf nggak tanya, Ustadz. oh iya iya. Iya. Oh, Siap. masih mau baca Quran lagi kayaknya. Udahan Bu, udahan. Ada Bu Nani Gresik tadi jadi nggak? Ada ibu-ibu yang mau bertanya? Ah, ada nih satu nih ya, Bu Murdaningsih. Silakan Bu Murdaningsih. Baik Ustaz, syukron Kang Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, pertanyaannya hampir sama kayak yang dialami Ustaz tadi. Terkadang gitu Ustaz, kayak kita nolong orang. Sebenarnya kita dapat hadiah gitu kan Ustaz. Kembali lagi Ustadz, kita memberi tapi pasti nanti diberi ya gitu kan Ustadz. Gimana caranya Ustadz, kayak Ustadz tadi niatkan. Saya meniatkan kembali meluruskan lagi itu Ustadz. Kayaknya belum pas Ustadz. Mohon dibantu Ustadz. Ya, terima kasih Bu Murdaningsih. Bu, meluruskan niat sama kayak sholat. Sama kayak sholat. Pada saat sholat kan kita nggak mungkin khusyuk terus kan. Begitu belok kembalikan, begitu belok kembalikan. Itu cara paling gampang ya seperti sholat. Kalau mau pakai dalil baca surat 3 135. Nah, ini dalilnya. Ayat ini juga sering banget nih, sering banget saya pakai ini ya. Silakan surat 3 135 Bu, boleh bantu baca. Udah ada di layar. Ya, unmute dulu Bu, silakan. Al-Imran ya Ustadz ya, Ya. Al-Imran. Nah, yang artinya dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan apalagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, terima kasih Bu Murdaningsih. Bahkan Allah kasih di surat 3 135. Surat 3 135. Ya. Kata Allah, kalau berbuat salah. Ini orang takwa loh Bu. Ini ayat-ayat tentang orang takwa. Bahkan orang takwa saja bisa bikin salah Bu. Cuma salahnya salah keji, bukan salah mungkar ya. Ya, jadi jangan dianggap oh berarti kalau bikin salah istighfar aja. Ini salah keji. Kalau salah mungkar beda urusannya nih. Harus tobatan nasuha nih. Salah mungkar apa? Zina, ya, mabok itu dosa mungkar. Kalau dosa keji itu ngeluh, ngomel, males, marah, itu dosa keji itu. Kata Allah kalau udah begitu istighfar aja. Salah niat itu dosa keji. Ya, termasuk dosa-dosa keji. Tadi ada yang bilang sedekah karena kasihan boleh apa enggak? Ya seharusnya sedekah karena Allah bukan karena kasihan. Ya, kalau karena kasihan nanti jadi nggak dapat apa-apa. Tuh. Ya, tuh. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau salah niat gimana caranya istighfar? Surat 3 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ingat Allah dan buru-buru istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena kita sadar nggak ada yang mengampuni dosa kita kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Lalu jangan diterusin Bu. Terus kesalahan tadi jangan diterusin. Langsung buru-buru diganti. Ya, oh salah niat saya cuma pengen berharap balasan lebih banyak. Aduh, astagfirullahaladzim, udahlah saya ikhlaskan. Ya itu juga saya alami kan, karena pernah pengalaman ngasih Mio second jadi Mio jadi Honda Beat baru. Begitu saya ngasih Honda Beat yang tadi tuh, jadi wah ntar dapat salah niat ya buru astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Habis itu saya stop mikirin, stop berharap tuh udahlah pokoknya saya nikmatin aja, nikmatin naik ojek, nikmatin naik busway. Ternyata Allah datangkan Nmax Bu dan dari Beat ke Nmax itu kan naiknya berapa kali lipat. Dari 2017 ke 2023 baru tuh ya itu. Belum lagi kenikmatan kenyamanannya beda naik tuh ya kan gitu. Jadi kalau salah niat buru-buru istighfar, buru-buru dikembalikan ke niat yang benar dan jangan diteruskan kesalahan tersebut gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.
Siap Ustadz, Insya Allah, Alhamdulillah. Ustadz, cukup sepertinya Ustadz pagi hari ini. Ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Mangga. Ya, se sebagai penutup, terima kasih sama Karpet Masjidku ya, yang sudah jadi sponsor. Jangan lupa ini saudara kita ya, Bapak Ibu yang hari ini mau beli karpet masjid, jangan lupa hubungi Karpet Masjidku. Ini orang soleh, orang beriman, orang yang juga royal dalam bersedekah, dan beliau insya Allah tahun ini berangkat naik haji bersama keluarganya, istri dan ibunya. Jadi semoga kita doain juga sama-sama, semoga Allah jadikan haji yang mabrur ya, haji haji yang mabrur dan kembali ke Indonesia sehat walafiat tanpa ada kekurangan apapun ya. Yang terakhir Bapak Ibu, rezeki itu sudah dijamin selama kita mau ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Jangan lupa hablum minallah wa hablum minannas. Sebelum hablum minannas, dahulukan hablum minallah. Selama hablum minannas, harus terus menjaga hablum minallah. Karena itulah perintahnya. Ya, sebelum berangkat, jaga hubungan kepada Allah. Selama berhubungan dengan manusia, ingat-ingat Allah terus. La'allakum tuflihun, agar kita beruntung. Jadi nggak ada yang nggak bisa selama mau berusaha. Dan jangan lupa usaha kita dua, hablum minallah, hablum minannas. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin kalau ada pertanyaan-pertanyaan di komentar yang belum terjawab. Ya boleh DM IG saya, lumayan nambah-nambahin follower ya. Boleh di IG di Indra Firmansyah Syarqawi, Indra underscore Firmansyah underscore Syarqawi. Ya, silakan nanti follow di sana, boleh DM di sana, dan insya Allah sampai hari ini dengan izin Allah masih Allah izinkan membalas secepat yang Allah mampukan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair, Ustaz Indra pagi hari ini yang sudah bersamai kami ya. Mudah-mudahan Allah jagain terus Ustadz dan keluarga ya dengan penjagaan terbaiknya, diberkahi keluarganya dan ilmu yang disebarkan Ustadz semakin bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih banyak sudah mau terus meluangkan waktu buat keluarga besar Meaningful Ways di setiap hari Selasa gitu ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum follow-follow, silahkan di follow-follow tadi. Dan saya mau mengajak di akhir pekan ini kita ada eksklusif kelas. Nah ini khusus ibu-ibu lah. Ibu-ibu lah diutamakan karena kita akan belajar bersama Bunda Ambar dan Dokter Fitri gitu ya. Nah, untuk info lengkapnya nanti akan dibagikan di grup seperti biasa. Kakak admin sudah ada flyernya mungkin. Nah, tinggal nanti klik aja link pendaftarannya tuh Kak Hadijah sudah share. Kita akan belajar tentang menjadi obat bagi sekitar nih yang akan dibersamai oleh Bunda Ambar, pembina Meaningful Ways dan juga Dr. Fitria Pajarwati nih. Dr. Fitria sudah pernah juga beliau ngisi di MW, Direktur RSU Wajak Kusada. Nah, atau ingin yang ya bagi yang belum pernah belajar dengan Dr. Fitri, insya Allah besok jadwal beliau ya di hari Rabu. Nah, kita bahas tipis-tipis dulu, kita kenalan sama beliau. Nah, biar semakin dekat, semakin kenal gitu ya dengan guru-guru di Meaningful Ways. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Dan juga tadi sudah disebut sama Ustadz Indra, terima kasih banyak kepada Karpet Masjidku wah, yang sudah mensponsori khususnya di kajian-kajian Ustadz Indra ya selama 4 pekan lebih atau ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang ingin juga support secara khusus, secara tampil gitu ya di Meaningful Ways boleh hubungi aja kakak-kakak admin ya gimana caranya gitu ya agar bisa semakin meluaskan mungkin apa yang teman-teman punya. Gitu Bapak Ibu sekalian sekali lagi terima kasih banyak. Tetap terhubung di grup-grup Meaningful Ways dan insya Allah kita ketemu lagi besok dan tentu saja yang paling penting seperti biasa saya dengan segala kerendahan hati minta banget dengan ketulusan dengan segala eh, penghormatan kepada Bapak Ibu sekalian agar terus bantu doain kami ya. Doain tim-tim yang terlibat di Meaningful Ways yang tak terlihat gitu ya. Kakak-kakak operator, kakak-kakak admin yang terus mengingatkan gitu ya dan teman-teman operasional di Meaningful Ways dan tentu saja doa-doa terbaik juga untuk pemateri kita, guru-guru, para trainer, coach gitu ya yang bersamai kita semua dalam rangka untuk berikhtiar memperbaiki diri ya.
kita doain doa-doa terbaik juga. Dan jangan lupa saling mendoakan nih bagi sahabat Meaningful Ways dimanapun berada, saling mendoakan, saling mengingatkan, saling menguatkan. Dan akhir kata menambah keberkahan pagi hari ini, yuk sama-sama kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu, selamat beraktivitas di hari Selasa yang cerah banget ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat Ustadz Indra. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Pak Irwan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Amin, amin. أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karpet Masjidku, inovator terdepan di bidang industri karpet masjid nomor 1 di Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 2018, kami telah berkomitmen untuk menyediakan produk berkualitas tinggi serta layanan yang ramah, gesit, dan profesional. Produk dan layanan kami mencakup karpet lokal maupun Turki. Kami selalu mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan dalam setiap produk dan layanan yang kami tawarkan. Dengan tim profesional yang berdedikasi dan inovatif, kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Visi kami adalah menjadi pemimpin pasar dalam industri di bidang karpet masjid. Kami berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, inovasi, keberlanjutan, dan kerjasama untuk mendatangkan ridho Allah SWT. Kami bangga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan terkemuka dan memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs website kami di www.karpetmasjidkuofficial.com atau hubungi kami di 0813 9825 2131. Karpet Masjidku. Ramah,